Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, warga Trenggalek yang berbahagia, jumpa lagi dengan kami dari Pengadilan Agama Trenggalek ya, yang punya channel YouTube Lek Kumis ya. Melek hukum Islam ya, khususnya hukum perdata Islam. Jadi pada episode kedua ini Pengadilan Agama akan berbagi kepada warga Trenggalek ya. Kalau episode pertama kita bicara tentang kedudukan Pengadilan Agama, di episode kedua ini kita bicara tentang tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Trenggalek, atau bisa disebut kewenangan ya, kompetensi absolut Pengadilan Agama Trenggalek. Perkara-perkara sengketa-sengketa apa saja berkaitan dengan hukum Islam, dengan orang Islam yang bisa diselesaikan di Pengadilan Agama Trenggalek ya. Jadi kita katakan bahwa masing-masing badan peradilan itu punya undang-undang ya. Pengadilan Agama punya Undang-Undang Nomor 7 89, kemudian di amandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 2006, terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 ya. Di dalam pasal 49 itu dicantumkan ya, ditentukan perkara-perkara apa saja yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Trenggalek ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya, dalam pasal 49 bahwa kewenangan Pengadilan Agama Trenggalek itu menyelesaikan sengketa antara orang Islam di bidang perkawinan ya. Kemudian yang kedua di bidang hukum kewarisan. Kemudian ada wasiat dan hibah, ada wakaf, ada ekonomi syariah ya, ada zakat, infak, sedekah, dan lain-lain ya. Ada kewenangan tambahan ya, tentang isbat ru'yatul hilal, tentang memberikan nasihat hukum, pendapat hukum kepada pemerintah daerah jika diminta dan sebagainya. Itu secara garis besar. Jadi Pengadilan Agama di mana saja termasuk Pengadilan Agama Trenggalek, kewenangan pertama itu adalah sengketa perkawinan. Ya, sengketa perkawinan itu ya dalam pasal 49 itu banyak jumlahnya. Ada 22 jenis perkara ya yang bisa ditangani oleh Pengadilan Agama Trenggalek ya. Jika warga Trenggalek punya masalah dengan perkawinannya, ya pertama izin poligami ya. Nah, itu pertama. Jadi kalau suami atau laki-laki merasa mampu ya, punya kelebihan rezeki fisik ya, kemudian dia mampu kira-kira memanage para istrinya, bisa menambah istri, tapi tidak boleh sembunyi-sembunyi. Tidak boleh punya istri simpanan atau istri panggilan ya. Istri simpanan, istri yang disimpan, istri yang dipanggil ya sewaktu-waktu ya, tapi resmi. Jadi ketika kita selingkuh, berzina, Islam memberikan solusi. Kalau kita mampu ya bolehlah menambah istri. Nah, itu izin di Pengadilan Agama, nanti diperiksa berapa penghasilannya, berapa kekayaannya, mampukah dia berbuat adil. Dan jangan lupa ya, kalau di pengadilan itu istri tua harus setuju. Nah, itu baru mungkin perjalanannya bisa mulus ya. Kalau istri yang pertama tidak setuju ya, itu hambatan besar. Jadi seorang suami harus pandai untuk memberi pencerahan kepada istrinya ya, sehingga bisa sukses. Nah, yang kedua ya izin kawin, begitulah izin kawin ya. Kalau belum berumur 21 tahun, kemudian orang tuanya ya, tidak memberi izin ya ke pengadilan. Ada dispensasi nikah, dispensasi kawin. Nah, ini. Jadi ini akhir-akhir ini perkara dispensasi kawin ini meledak di Pengadilan Agama
termasuk di Pengadilan Agama Trenggalek. Setelah amandemen Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan dengan Undang-Undang 16 tahun 2019, di mana umur untuk boleh menikah, kalau yang Undang-Undang 174 dulu kan sebelum amandemen itu boleh menikah itu kalau gadis ya, perempuan ya, umurnya 16 tahun, kemudian cowoknya, prianya 19. Itu dulu boleh, tapi sekarang di amandemen diubah itu. Karena katanya diskriminasi, sehingga sekarang sama. Kalau mau menikah itu gadisnya umur 19, prianya juga 19 minimal. Kalau kurang dari 19 akan ditolak oleh PPN, Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Maka solusinya, ada solusi hukum. Tapi kalau darurat ya, kalau enggak darurat ya ditunda-tunda aja lah dulu. Sampai dewasa, sampai mampu secara fisik, secara ekonomi ya. Nah, tapi kalau solusi karena hal-hal yang tertentu ya belum 19 mau menikah, misalnya 18 tahun, 8 bulan dan sebagainya ya, sudah keburu ya, solusinya itu datang ke Pengadilan Agama, namanya dispensasi kawin. Nah, kemudian ada masalah wali adol, kalau orang mau kawin walinya nggak setuju, ya, wali itu ya dari pihak perempuan. Ajukan Pengadilan Agama, walinya akan kita tanya, kita hadirkan, kenapa Anda punya anak gadis sudah ada jodohnya enggak mau menjadi wali? Nah, itu kita ke Pengadilan Agama, ada solusinya. Jangan terus nikah pakai wali yang tidak berhak, ya tiba-tiba ngaku ustadz terus jadi wali, ya ini tidak benar, nanti bermasalah di belakang hari. Ada wali adol, ya ada pencegahan perkawinan, ya kawin bisa digagalkan, dicegah. Ada pembatalan nikah, ya pembatalan perkawinan, ya sudah punya surat nikah tapi mungkin ada prosedur atau cacat di sana, dibatalkan bisa oleh Pengadilan Agama. Ada masalah cerai ya, cerai itu ada dua, ada cerai talak, cerai gugat. Cerai talak itu yang diajukan suami, cerai gugat itu yang diajukan istri, ya. Karena sesungguhnya talak itu hak suami, maka kalau cerai talak itu para suami karena alasan yang kuat menurut peraturan perundang-undangan, ya itu sudah tidak mampu lagi mempertahankan istrinya, maka minta izin ke pengadilan untuk menceraikan istrinya. Pengadilan akan periksa, ya layakkah seorang suami itu sudah menjatuhkan talaknya. Nah, nanti kalau sudah layak dikasih izin maka ikrar talak. Kemudian ada perceraian itu yang diajukan istri, ya karena istrinya merasa terdolimi oleh suaminya, hidup bagaikan neraka ya. Padahal berumah tangga itu kan konsepnya itu baiti jannati ya, rumahku adalah surgaku, ya, my home is my paradise ya, rumahku adalah surgaku. Tapi sudah konflik terus bagaikan neraka, ya boleh wanita mengadukan halnya ke Pengadilan Agama. Kalau alasan-alasan cukup, kenapa tidak? Karena orang itu didolimi ya, akan diceraikan oleh Pengadilan Agama. Kalau alasannya sudah kuat, kalau tidak ada alasan ya janganlah ya, diperbaiki dulu. Orang perempuan yang minta cerai tanpa alasan, wah hati-hati itu, tidak akan mencium bau surga. Nah, cerai talak, cerai gugat. Nah, yang ngetren sekarang cerai gugat itu lebih tinggi dari cerai talak. Kemudian ada ya masalah gonogini, ya, harta bersama. Jadi harta yang diperoleh selama perkawinan ya, itu kalau bercerai bisa diselesaikan juga, ya dibagi sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, itu harta bersama. Bisa pengadilan itu mencabut kekuasaan orang tua, bisa menetapkan wali dari seorang anak, bisa Pengadilan Agama itu menentukan hak asuh kepada salah satu pasangan, ya jadi sampai 22 macam perkara itu berkaitan dengan soal perkawinan. Kemudian ada tadi yang kita sebut waris. Ya, Pengadilan Agama sekarang juga berhak menangani waris. Ya, menangani waris itu ya menentukan siapa pewarisnya tentu. Apalagi kalau waris sudah bertingkat munasakhot. Ya, siapa pewarisnya dulu? Pewaris itu yang meninggal, almarhum, almarhumah ya. Kemudian menentukan siapa ahli warisnya, ya. Kemudian menentukan bagiannya masing-masing dari ahli waris itu dan membagi. Jadi kalau masyarakat Galek ini punya masalah tentang warisan,
diselesaikan secara kekeluargaan tidak bisa diangkat ke pengadilan, akan dibagi menurut hukum Islam. Kemudian juga kalau ada sengketa wasiat, ya, wasiat itu kan akad untuk memberikan sesuatu, ya, melakukan sesuatu, tapi nanti berlaku setelah pemberi wasiatnya meninggal. Nah, kalau ada penerima wasiat itu tidak melaksanakan, nah, bisa itu digugat oleh pihak lain yang merasa dirugikan. Nah, itu pengadilan agama. Kemudian ada masalah hibah, ya. Hibah itu seseorang atau lembaga memberikan sesuatu, ya, tanpa ada imbalan, ya, diberikan saja, ya. Misalnya orang tua kepada anak juga bisa, satu teman kepada teman yang lain. Nah, itu kalau kemudian di belakang hari terjadi sengketa bisa datang ke pengadilan agama, akan diselesaikan kekeluargaan. Kalau tidak bisa ya secara hukum. Ya, kemudian ada lagi ZIS, ya, zakat, infak, sodakoh, ya. Kalau ada sengketa soal zakat, ya, antara misalnya amil dengan muzaki, ya, atau antara mustahik dengan amil, ya, ini zakat kok dikumpulkan tidak dibagi, ya, digugat, ya, bisa ke pengadilan agama. Sodakoh, ya, sodakoh itu pemberian hak zakat, ya, karena Allah. Yang tidak wajib, kalau zakat itu wajib karena ada nisab, ada khaul, ya. Kalau sodakoh, ya, karena Allah. Ada infak lebih umum, ya, tapi yang dimaksud infak di sini adalah infak fisabilillah, infak untuk kebaikan, bukan infak fisabilillah tauhid. Memang mengeluarkan harta itu secara umum kan infak, baik di jalan Allah atau di jalan kebaikan atau di jalan setan. Tapi yang dimaksud kewenangan pengadilan agama ini yang infak yang di jalan Allah, ya. Orang memberikan harta, ya, tentu lillahi ta'ala, ini dapat pahala, tapi kemudian terjadi masalah, ya, datang juga ke pengadilan agama untuk diselesaikan. Dan yang terakhir, ya, yang itu diamanatkan di Undang-Undang Nomor 6, ya, 2009, Undang-Undang Nomor 3 maksud saya, 2006, tentang sengketa ekonomi syariah. Nah, ini ekonomi syariah itu ada 10 macam. Itu bisa diselesaikan di pengadilan agama, ya. Ada ekonomi syariah itu antara satu perbankan syariah. Kalau ada sengketa antara nasabah dengan bank syariah atau bank syariah satu dengan bank syariah lain, ya, atau bank yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, ya. Ada bank umum syariah, misalnya bank BSM, ya, bank Mandiri Syariah, ada bank muamalat, atau bank-bank syariah yang merupakan UUS, ya, unit usaha dari bank syariah BRI Syariah, apalagi yang lain-lain itu BNI Syariah dan seterusnya, atau bank pembiayaan syariah, kalau di konvensional namanya BPR, bank perkreditan rakyat, kalau di syariah itu bank pembiayaan syariah. Ada sengketa antara nasabah, antara kreditur dengan debitur, ya, datang juga ke pengadilan agama. Kemudian ada asuransi syariah, reasuransi syariah, ada pegadaian syariah, ya, ada obligasi syariah, ya, portofolio pasar modal, ada lagi dana pensiun syariah, ada sekuritas syariah, ya, yang pokoknya yang aspek-aspek keuangan, aspek-aspek ekonomi yang labelnya syariah pengadilan agama. Sampai yang ke-10 itu bisnis syariah. Ya, apa saja usaha-usaha yang mencari keuntungan berdasarkan norma-norma hukum Islam, ya, hukum-hukum Islam, fikih Islam, ya, itu syariah. Maka kalau ada sengketa ke pengadilan agama. Jadi warga Trenggalek yang berbahagia, jangan sampai ada kesan kalau pengadilan agama itu tempatnya orang cerai saja. Banyak persoalan yang bisa ditangani di pengadilan agama. Itu tugas pokoknya, mulai dari perkawinan sampai bank syariah. Tapi ada tugas tambahan yang tadi saya katakan, bahwa pengadilan agama itu berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum, ya, nasihat hukum kepada pemerintah daerah bila diminta. Ini jarang pemerintah daerah memanfaatkan kesempatan itu, ya, yang berkaitan dengan hukum Islam tentunya, ya, soal perjudian misalnya, soal wakaf masjid dan sebagainya. Nah, itu bisa minta nasihat hukum ke pengadilan agama. Terakhir itu isbat ru'yatul hilal. Kalau ada penentuan awal Ramadan, awal Syawal, ya,
mengaku melihat, untuk sahnya itu diisbatkan, disahkan oleh pengadilan agama, baru menjadi pertimbangan Menteri Agama yang di Jakarta sana. Nah, itu para pemirsa warga Trenggalek tentang tugas pokok dan fungsi atau kewenangan pengadilan agama, termasuk pengadilan agama Trenggalek. Jadi kalau Bapak Ibu warga Trenggalek punya masalah hukum, hukum Islam tadi, maka Lik Kumis memberikan pencerahan seperti itu. Jangan sampai ada kesan tadi bahwa PA pengadilan agama itu hanya masalah cerai saja. Tidak seperti itu ya, sebagaimana yang kita jelaskan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam dari Pengadilan Agama Trenggalek, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.